نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Salah satu ibadah yang Allah perintahkan pada saat ini adalah kita melaksanakan salat Jumat dan mendengarkan khutbah khatib. Dan ini adalah nikmat dari Allah tabaraka wa taala yang patut kita syukuri, yang patut kita sadari, yang patut kita peka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka berhalangan untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menyebut nikmat tersebut dari dirinya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan secara maksimal. Maka pada hari ini, kalau sekiranya kita masih diberikan kesehatan yang sempurna, masih bisa berjalan dengan dua kaki, lalu bisa melihat dengan penglihatan yang segar, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat serta salam tak lupa-lupanya kita kirimkan salawat tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdirinya khatib di sini ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi secara khusus dan secara umum kepada para jamaah sekalian, agar terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan meningkatkan kualitas takwa, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga. Dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar dari kehidupannya yang sulit. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, senantiasa meningkatkan kualitas takwa di dalam dirinya, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya di antara ibadah yang mulia, yang ibadah yang agung, yang mana ibadah tersebut terhitung adalah termasuk kemuliaan seorang mukmin,
adalah dia melaksanakan qiyamul lail, dia melaksanakan salat malam, salat berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu ketika manusia sedang tidur. Dan ini termasuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia pilihannya. Maka tidak semua manusia yang bisa melakukan hal tersebut kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian itu salat malam. Fa innahu da'bus salihin. Maka dengan salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu adalah hal yang dapat mendekatkan diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun lisayyi'at, dan juga dapat menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa-dosa yang selama ini kita perbuat. Dengan salat malam Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan dosa-dosa yang kita telah perbuat selama ini. Wa manhatul itsm, dan menghalangi seseorang dari perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan salat malam atau melaksanakan qiyamul lail. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antaranya Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin, orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanannya, mereka di dalam taman-taman yang di dalamnya juga ada mata air. Allah Subhanahu wa taala juga katakan, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang mana mereka menerima segala pemberian Rabb mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat muhsin atau berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika di malam hari mereka sedikit tidurnya. Mereka bangun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Lalu di penghujung malam Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tanda ciri khas seorang mukmin dan kemuliaan seorang mukmin. Maka dia menjaga kemuliaan-kemuliaan tersebut dengan dia melaksanakan salat malam dan bertakwa kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah bagaimana Allah tabaraka wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa, mensifati orang-orang yang mukmin ini. Beberapa sifat di antaranya, mereka senantiasa menjaga lisan, mereka menjaga omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang keji. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka hal tersebut di ayat yang barusan kita sebutkan. Kemudian di antaranya mereka senantiasa salat malam. Dan di antaranya juga di penghujung malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri khas kemuliaan seorang mukmin. Maka senantiasa dia menjaga hal-hal tersebut agar dia praktikkan di dalam kehidupan dirinya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung-lambung mereka dijauhkan dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah di waktu malam, di waktu qiyamul lail, di waktu malam mereka salat dalam penuh ketakutan dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan atas apa yang mereka telah berikan rezeki kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, tak seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti atas apa yang telah mereka perbuat dan mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin, yang mereka diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka di siang hari mereka mencari ma'isyah,
dan mereka menginfakkan sebagian hartanya yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka, dan untuk menyambung silaturahim atau menyambung tali persaudaraan kepada kaum muslimin lainnya, baik yang miskin maupun dalam kekerabatan, dia berikan atas apa yang Allah telah rezekikan kepada dia, mereka infakkan. Di waktu malam Allah Subhanahu wa taala menanti mereka dan mereka menyambung tali menyambung kekerabatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambung kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bangun qiyamul lail, dengan bangun salat malam dengan penuh ketakutan dan harap. Inilah yang ditandakan kemuliaan seorang mukmin, yang mereka senantiasa salat malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan ketika mereka salat malam dengan penuh keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang-orang musyrikin dengan orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, menunjukkan bahwasanya orang-orang mukmin adalah mereka yang senantiasa salat malam, sedangkan ia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya orang yang berakal dapat menerima pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di antara orang yang berilmu adalah orang yang beramal. Di antara orang yang beramal adalah orang yang melaksanakan salat malam. Oleh karenanya, salat malam adalah bukti benarnya ilmu seseorang. Dia mempraktekkan apa yang dia telah ketahui tentang ilmu agama yang dia pelajari. Maka di antara ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ciri-ciri penghuni surga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan sebutan ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang Maha Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Allah mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu hamba-hamba Allah Ar-Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, tatkala mereka berjalan di atas muka bumi dalam kondisi rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, tatkala mereka bertemu dengan orang-orang yang jahil, dengan orang-orang yang bodoh, dengan orang-orang yang ketika bertemu dengan dirinya adalah bukan hal yang manfaat yang mereka terima, justru sebaliknya hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang dapat menyakitkan hati mereka, mereka meninggalkannya dengan penuh keselamatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Di antara ciri ibadur rahman juga adalah mereka melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah yang dibalas dengan kedudukan yang tinggi, dengan kemuliaan yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yaitu di dalam surga karena kesabaran mereka, yang mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat. Maka orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala di malam hari dan dia bangun tatkala orang-orang sedang tidur, maka Allah Subhanahu wa taala balas di dalam dirinya hadiah yang begitu Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Karena mereka melakukan salat malam, tidak mungkin mereka ekspos ibadah-ibadah mereka. Mereka pasti salat malam yaitu dalam kondisi sendirian, dalam kondisi orang-orang tidak mengetahui. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menggambarkan kepada orang yang melakukan salat malam, sehingga rahasia Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan diberikan hadiah atau pahala yang begitu besar, balasan yang begitu besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini juga memberikan isyarat bahwa salat malam itu butuh kesabaran.
Bukan hanya salat malam butuh kesabaran, semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan juga butuh kesabaran. Lalu catatan yang paling kita harus tanamkan kepada diri kita, salat malam juga butuh dipaksa, ibadah juga butuh dipaksa dalam diri seseorang agar ibadah tersebut mudah untuk dilakukannya, sehingga amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan senang hati dia melaksanakan amalan tersebut. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan pentingnya salat malam adalah kewajiban salat malam itu sendiri di awal-awal Islam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala belum mewajibkan salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat malam bagi kaum muslimin. Maka setelah terjadinya Isra dan Mi'raj, maka Allah ganti salat malam menjadi salat sunnah dan salat wajib. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kewajiban tersebut 5 waktu. Maka di antara kewajiban salat malam yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di awal-awal Islam adalah surat Al-Muzammil. Dan surah ini adalah surah yang di awal-awal turun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun meskipun sedikit, nisfahu awin kusminhu qalila, setengahnya atau kurang dari setengah tersebut, au zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, atau tambah dari setengah tersebut dan bacalah Al-Qur'an perlahan-lahan. Inna sanulki alaika qaulan saqila, maka sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang amat berat, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa salat malam mereka lakukan hampir 1 tahun karena diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah setahun kemudian turunlah ayat yang menjadikan akhir dari surat Al-Muzammil yang menjelaskan bahwa salat malam tidak lagi menjadi wajib, yaitu menjadi sunnah. Allah mengatakan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfah wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, yang artinya adalah sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri, yaitu melakukan salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batasan-batasan waktu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itulah bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kemudian
dan kebaikan apa saja kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah ayat bahwasanya dibedakan atau diganti perintah salat malam yang tadinya wajib menjadi sunnah, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk kita, mewajibkan untuk kita sebagai kaum muslimin salat 5 waktu. Ini semua menunjukkan bahwa salat malam adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, perkara yang sangat Allah Subhanahu wa taala muliakan ketika seseorang melaksanakannya. Bagaimana tidak tatkala seseorang sedang tidur dan istirahat, dia memaksakan dirinya untuk bangun qiyamul lail, dia memaksakan dirinya untuk salat malam, dia memaksakan ego, dia mengurangi egonya. Tatkala nafsunya ingin tidur, lalu dia lepaskan ego tersebut, dia bangun salat malam untuk bermunajat kepada Allah, untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantas Allah Subhanahu wa taala memuliakan salat malam. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar bagi orang-orang yang melaksanakan salat malam, dan ini termasuk perkara kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, sehingga patutlah kita melaksanakan salat malam atau kita membiasakan diri kita untuk melaksanakan salat malam agar kemuliaan didapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama menamakan surah Al-Muzammil adalah zadud da'iyah, yaitu bekal seorang dai, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencharge atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisi lagi keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu semua di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu siang bertemu dengan orang-orang kufar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihina, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimaki, dicaci dan difitnah. Maka tatkala datang waktu malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencharge keimanan tersebut, sehingga dengan salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh lagi keimanannya, semangat lagi apa yang ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan di siang harinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan hal tersebut. Bagaimana kita yang mungkin di siang hari kita capek dengan kehidupan dunia, kita capek dengan kita bekerja, kita capek dengan hal-hal dunia yang sungguh lelah dan letih untuk mengejarnya, maka kita bisa beristirahat atau bermunajat, bisa mencharge iman kita, mengisi iman kita dengan salat malam. Maka dengan penuh kesabaran atau dengan penuh dipaksa biar hal tersebut bisa menjadi kebiasaan untuk diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salat malam juga adalah bentuk kemuliaan bagi seorang mukmin. Di antaranya malaikat Jibril alaihi salam pernah berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Wa'lam, ketahuilah anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, bahwasanya termasuk kemuliaan seorang mukmin adalah dia tegak salat malam. Nabi SAW juga bersabda, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sesungguhnya Abdullah ibn Umar adalah sebaik-baik laki-laki jika dia tegak salat malam. Maka perlu kita perhatikan bahwasanya salat malam itu ada perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala dan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus memiliki perhatian juga dengan salat malam, meskipun kita melakukan dengan beberapa rakaat yang sedikit, ataupun kalau sekiranya kita bisa melatih dengan diri kita, maka itu adalah suatu hal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita, sehingga kemuliaan itu bisa datang kepada diri kita. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa konsekuensi dari hadis di atas adalah akan menjadi laki-laki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala jika seseorang melakukan salat malam. Adapun seseorang yang memiliki kemewahan harta,
atau misalkan dia memiliki jabatan yang tinggi, atau dia memiliki pendidikan yang tinggi, itu hanya kemuliaan di sisi manusia. Adapun kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah seseorang yang kuat tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Maka sungguh indah salat malam seseorang, yaitu mereka bangun dan berdua-duaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah malam kalian dalam kondisi manusia tidur. Tadkhulul jannata bis salam. Dengan hal tersebut masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan dan ketentraman. Terlebih lagi jika seseorang melakukan salat malam di sepertiga malam terakhir, di mana Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala menghampiri hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi justru menghampiri hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal lail. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, seraya berfirman, seraya mengatakan kepada hamba-hambanya, man yad'uni fayastajibalah. Barang siapa yang berdoa ketika itu, maka aku akan ijabah, aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyalahu. Barang siapa yang meminta apapun yang dia minta, kebaikan-kebaikan, meskipun kebaikan tersebut itu adalah kebaikan yang besar berupa surga, Allah akan berikan kebaikan tersebut. Faman yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Maka masih malaskah kita untuk bangun salat malam? Maka masih malaskah kita untuk tegak sementara Allah Subhanahu wa taala mencari hamba-hambanya? Maka masih malaskah kita untuk bangun salat malam sementara Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia menawarkan karunia dan rahmatnya? Ketahuilah bahwa waktu itu saatnya seorang mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencari perhatian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi lagi Maha Kaya. Maka dari itu saatnya kita melatih diri kita untuk bangun salat malam. Maka hendaknya seseorang bangun salat tatkala di malam hari, melawan rasa ngantuknya, kemudian bermunajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, meminta Allah mudahkan perkara-perkara yang sulit di dunia, dan mengadu apa yang kita rasakan, kita keluhkan tatkala di dunia. Maka ada perkataan yang baik, perkataan yang patut kita ngartikan atau kita fahami adalah, ada perkataan, asku ilaika umuran anta ta'lamuha, yaitu aku mengeluh kepada Rabb sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah tahu apa yang kita keluhkan, Allah tahu apa yang kita resahkan, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita rasakan, tapi kita tetap mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi lagi Maha Kaya untuk memberikan kepada hamba-hambanya. Lihatlah bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam, yaitu mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nabi Ya'qub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka Nabi Ya'qub berkata, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadu kesedihanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak serta-merta kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi Allah tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Cuman kita bisa meraih pahala Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, yaitu qiyamul lail, dengan salat malam. Dan salat malam juga adalah perkara yang mulia, amalan yang mulia setelah salat fardu. Maka dari itu, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, paksakanlah diri kita, biasakanlah diri kita untuk tegak kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada diri kita. Maka kita di waktu hari ini yang penuh berkah ini,
kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.